Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Bonggaran dan segenap staf dari ODB, saya hendak mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Ini adalah sebuah kehormatan besar dan saya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Saudara, saya akan coba untuk keluarkan saya punya materi dulu ya. Tema yang akan saya bawakan adalah bisakah kita bicara? Kita akan melihat peranan keluarga dalam menjaga kesehatan mental. Saudara, Alkitab ditulis oleh manusia, tapi diinspirasi oleh Roh Allah. Nah, di bawah tuntunan Roh Allah, para penulis Alkitab memaparkan kenyataan, termasuk kegagalan beberapa tokoh rohani yang berakibat buruk pada keluarga. Ya, jadi Alkitab tidak menutupi apa yang terjadi ya pada tokoh-tokoh, pada anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena ya mereka semua manusia, mereka mempunyai juga keterbatasan dan kadang keterbatasan atau kelemahan mereka berdampak pada keluarga atau anak-anak mereka. Misalnya Abraham, saudara, kita tahu juga dia akhirnya ya karena kekurang tegasannya menimbulkan juga masalah di dalam keluarganya yang berakibat panjang pada anak-anaknya. Kita tahu Ishak juga mengalami hal yang sama dengan anaknya, yaitu Esau dan Yakub. Kita juga tahu Yakub mempunyai masalah juga dengan anak-anaknya karena terlalu ya memberikan perhatian, mengutamakan salah satu putranya Yusuf sehingga menimbulkan iri hati yang begitu besar pada anak-anaknya yang lain. Imam Eli juga mempunyai masalah ya. Tuhan akhirnya menegur dia karena tidak bisa ya mendidik anak-anaknya dengan tegas, membiarkan mereka menyalahgunakan jabatan mereka sebagai imam. Raja Daud juga akhirnya harus mengalami masalah dalam keluarganya gara-gara juga ya perbuatannya, yaitu berzina dengan Bathsheba dan juga tidak bisa tegas dengan anaknya. Nah, jadi kita melihat ini beberapa contoh di Alkitab yang memberikan kepada kita gambaran yang jelas bahwa mereka orang biasa, orang terbatas sama seperti kita, dan kadang keterbatasan itu berdampak pada keluarga dan anak-anak mereka. Nah, dari contoh itu, saudara, kita belajar bahwa perbuatan orang tua berdampak besar pada anak. Namun bukan hanya besar, dampak pada anak juga lama, alias berkepanjangan, tidak jarang sampai anak dewasa. Inilah yang saya saksikan dan saya yakin ini juga yang saudara sudah temukan dalam pengamatan saudara. Bukankah dampak yang ditimbulkan sangatlah besar pada jiwa anak dan seringkali lama sekali, tidak singkat. Bahkan sampai anak sudah dewasa, anak harus tetap menanggung perbuatan orang tua dalam hidup mereka. Nah, ada beberapa dampak yang kerap dibawa oleh anak ya. Misalnya yang pertama, penilaian diri yang buruk. Betapa banyaknya anak-anak karena masalah orang tua akhirnya membawa penilaian diri yang buruk bahkan sampai di usia dewasa. Tidak jarang seakan-akan apapun yang dicapainya atau dihasilkannya itu tidak ada dampaknya pada penilaian dirinya. Meskipun dia telah ya meraih keberhasilan, mendapatkan tanggapan yang positif, tapi tetap saja ya mempunyai penilaian diri yang buruk. Nah, kenapa kok begitu ya? Nah, ini adalah akibat dari masalah yang dibawanya dari keluarga asalnya. Berikut, kepercayaan pada sesama yang buruk.
Seringkali anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bermasalah akhirnya mengembangkan kepercayaan yang buruk. Bisa tidak percaya sama orang sama sekali, atau percaya tapi memang terbatas, tidak bisa sepenuhnya, selalu penuh dengan ketakutan atau kecurigaan. Yang ketiga adalah relasi yang buruk. Nah, tidak jarang anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bermasalah tidak mempunyai kemampuan berelasi yang baik. Bisa misalnya anak-anak ini nantinya merugikan orang, memanfaatkan, memperalat orang. Bisa juga mereka yang menjadi korban, mudah sekali diperalat, mudah sekali dimanfaatkan oleh orang. Tidak bisa misalnya menggaris batas yang jelas dengan sesama. Kalau nggak batasnya terlalu kaku sehingga tidak ada relasi, atau batasnya kabur sehingga orang bisa masuk mengobok-obok dirinya seenak orang, atau kebalikannya, dia yang masuk menerjang batas-batas orang, mengobok-obok hidup orang. Yang lain adalah pengendalian emosi yang buruk. Tidak jarang anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bermasalah akhirnya mengalami kesulitan mengendalikan atau mengatur emosinya. Bisa misalnya kebalikannya, yaitu emosinya beku, tidak bisa keluar sama sekali, atau emosinya mendidih, ya mudah sekali meledak, luber kemana-mana. Dan nah ini yang lebih serius, kadang-kadang akibat dari keluarga yang bermasalah, anak-anak besar membawa karakter yang buruk. Misalnya tidak bisa dipercaya, berbohong, ingin menampilkan diri yang bukan dirinya, atau memperalat orang, merugikan orang, tidak peduli sama orang. Nah, ini adalah beberapa contoh karakter yang buruk. Nah, jadi kita bisa melihat betapa besarnya pengaruh keluarga terhadap perkembangan jiwa dan karakter anak, yang bukan saja besar, tapi juga berakibat lama. Namun, keluarga juga dapat dan seharusnya berdampak positif pada perkembangan jiwa anak, serta melindungi para anggotanya dalam situasi yang tidak menentu dan syarat tekanan. Jadi seharusnya keluarga berfungsi seperti ini, ya, memberikan masukan yang positif terhadap perkembangan jiwa anak, sekaligus melindungi para anggotanya dalam situasi misalkan seperti yang kita alami sekarang ini, masa pandemik. Saudara, hidup tidak sempurna. Kadang kita harus mengalami ya benturan, tekanan yang berat. Anak-anak juga tidak selalu tidak selalu bisa menikmati kehidupan yang lancar. Kadang harus menghadapi benturan yang berat. Nah, saudara, kita tidak bisa melindungi anak terus-menerus, itu betul. Tapi jikalau keluarga kita keluarga yang hangat, memberikan dukungan kepada anak dan menjadi tempat yang aman buat anak bisa datang kepada kita, maka anak akan lebih sanggup menghadapi tantangan-tantangan itu. Sehingga meskipun mereka itu harus terhempas ke kanan ke kiri, tapi tidak harus memang tercampak, karena ada keluarga, ada orang tua yang dapat menopang mereka. Jadi kita bisa melihat kalau keluarga berfungsi dengan baik, dampaknya luar biasa positif. Ya, bisa memberikan begitu banyak masukan kepada anak-anaknya, sekaligus juga bisa menjadi bantal yang menolong anak, melunakkan pukulan yang dialami oleh anak, serta juga dapat melindungi anak. Untuk menjadikan keluarga sebagai tempat perlindungan dan pemeliharaan jiwa anggotanya, kita mesti memfokuskan pada peran anggota. Nah, jadi sekarang kita mulai masuk ke dalam topik yang lebih praktisnya, ya. Apa yang mesti kita lakukan sekarang
agar keluarga kita bisa menjadi keluarga yang memberi masukan positif pada anggotanya serta melindungi anggotanya. Nah, kita memang mesti fokus pada peran anggota, sebab perubahan pada satu anggota berpotensi mengubah dan memperbaiki satu keluarga. Nah, ini penting sekali kita pahami dan terima ya, saudara. Kita kadang berpikir, ya bagaimana mengubah satu keluarga? Begitu kompleks dan terdiri dari beberapa orang. Nah, sebetulnya bisa dan berawal dari perubahan pada satu anggota. Nanti kita akan lihat kenapa kok bisa ya. Pada prinsipnya ini, seberapa sehatnya satu keluarga bergantung pada seberapa sehatnya para anggota di dalamnya. Ya, jadi kita mesti fokus pada anggota di dalam keluarga itu, karena seberapa sehatnya keluarga bergantung pada seberapa sehat masing-masing anggota di dalamnya. Kalau anggota di dalamnya tidak sehat, maka keluarga itu bisa terpengaruh. Dan ini yang seringkali saya saksikan, satu orang tidak sehat berpotensi mempengaruhi secara negatif semua anggota keluarga di dalamnya. Jadi satu orang bisa berdampak buruk, tapi dengan asumsi yang sama, satu orang bisa berdampak positif. Perubahan pada satu orang bisa nantinya mengubah satu keluarga. Saya akan kutip dari perkataan William Glasser, perintis terapi realitas, seraya menantikan perubahan orang di sekitar kita, tindakan terbaik ialah mengubah sesuatu pada diri kita. Nah, jadi ini yang kita mau fokuskan ya pada pagi hari ini. Kita mau fokus pada diri kita. Apakah yang dapat kita ubah pada diri kita? Sehingga nantinya perubahan pada diri kita dapat menimbulkan perubahan pada anggota keluarga yang lainnya. Nah, saudara, relasi berubah bila pribadi berubah. Sebaliknya, pribadi berubah sewaktu relasi berubah. Ya, coba kita perhatikan lagi ya perkataan ini ya. Relasi berubah bila pribadi berubah. Jadi, bagaimana mengubah relasi? Nggak bisa enggak, fokus pada pribadi. Karena pribadi yang berubah akan mengubah relasi. Nah, sebaliknya, pribadi berubah sewaktu relasi berubah. Jadi misalkan nih ya, seseorang dalam keluarga kita tidak berubah, mempunyai masalah. Kita berubah. Karena kita mengalami perubahan, kita mengubah cara kita berelasi dengan dia. Meskipun orang itu belum berubah, tapi sewaktu cara kita berelasi dengannya berubah, tidak bisa tidak, relasi itu akan mengubahnya. Memang tidak mudah, kadang perlu waktu panjang, tapi relasi itu berpotensi pada akhirnya mengubah pribadi orang tersebut. Ya, nah jadi coba sekarang kita fokuskan pada beberapa perubahan yang dapat kita sendiri kerjakan. Pertama, memilih untuk hadir. Eugene Kennedy, seorang psikolog Katolik berkebangsaan Amerika, mengamati ya, relasi akhirnya mati bila kita tidak hadir di dalam kehidupan sesama. Jadi penting sekali kita hadir, ya, involve, present di dalam kehidupan dengan sesama. Jika kita tidak hadir, akhirnya relasi mati. Nah, biasanya penyebab ketidakhadiran adalah kita terlalu terserap ke dalam alam pikir atau diri kita sendiri. Saudara, saya meskipun sudah tahu hal ini, tapi kadang bisa lupa. Dan puji Tuhan, istri saya kadang mengingatkan saya bahwa saya terlalu terserap dalam alam pikir
atau diri kita sendiri atau diri saya sendiri. Misalkan ada yang saya harus kerjakan, maka akhirnya saya terbenam di dalam tugas saya. Nah, kadang kita ini yang memang ya kesibukannya lumayan tinggi, akhirnya seolah-olah tuh nggak pernah sama sekali tidak berpikir. Sebab kita senantiasa berpikir. Nah, akhirnya waktu kita sedang bersama dengan pasangan kita atau anak-anak kita, kendati secara fisik kita hadir, tapi sesungguhnya secara mental tidak hadir. Karena memang kita sedang terserap ke dalam hal yang lain, tugas kita atau mungkin masalah yang sedang dihadapi di luar. Nah, jadi saudara, ini adalah salah satu masalah yang sering terjadi di dalam keluarga, terutama dalam pernikahan, ketidakhadiran. Nah, saudara, di satu pihak pasangan memang baik dan seharusnya mengerti kita bahwa inilah tugas kita, inilah tuntutan kerja atau pelayanan kita. Tapi saya juga memang meyakini Tuhan mengharapkan pasangan untuk tidak hanya mengerti, untuk tidak hanya mengakomodasi, membiarkan. Tuhan menginginkan agar pasangan menjadi pengingat, penarik, agar kita bisa ditarik keluar. Saya belum lama ini mendapatkan peringatan itu dari istri saya ya beberapa minggu yang lalu. Sebab saya lagi memang sibuk, saya sedang terserap di dalam hal yang harus saya kerjakan. Nah, biasanya saya menyapa dia di pagi hari, ngobrol dengan dia, menghabiskan waktu dengan dia, tapi akhirnya saya mulai melalaikan kebiasaan itu. Pagi-pagi akhirnya setelah saya bersaat teduh, saya langsung mengerjakan tugas-tugas saya yang lainnya. Biasanya saya bisa tunda, saya langsung habiskan waktu bersamanya. Nah, jadi saudara, akhirnya saya tidak hadir. Karena tidak hadir, nah ini ditangkap oleh istri saya dan dia memberikan reaksi, mengingatkan saya. Nah, saudara, sepertinya ini hal yang sederhana, tapi kita mau ya mencamkan apa yang diingatkan oleh Eugene Kennedy. Relasi akhirnya mati bila kita tidak hadir di dalam kehidupan sesama. Dan saudara, ini bukan saja berlaku pada hubungan suami istri, ini berlaku pula dalam hubungan kita dengan anak. Jikalau kita tidak hadir dalam hidup anak kita, maka relasi kita dengan anak akan mati. Maka ya kita mengerti ya, ada anak-anak yang tidak merasakan apa-apa dengan orang tuanya, tidak merasa adanya keperluan untuk mendekat dengan orang tuanya, tidak tahu dengan apa-apa yang terjadi dalam hidup orang tuanya dan tidak apa-apa, sebab kita tidak hadir dalam hidup mereka. Jadi ini penting sekali, saudara ya. Saudara, saya kira banyak yang tahu bahwa ada satu kurun dalam hidup saya dan Santi, anak kami satu itu meninggalkan Tuhan selama 7 tahun. Dalam pembicaraan, akhirnya dia itu memang pernah berkata kepada saya, kenapa dia akhirnya juga terdorong ya untuk menjalin relasi dengan kami, kembali kepada Tuhan dan sebagainya. Salah satu yang disinggungnya adalah dia ingin saya hidup dan hadir di dalam dirinya. Dia berkata, dia merindukan kehadiran saya dalam hidupnya. Dan dia tidak mau kehilangan kesempatan itu. Saya mendengar itu, saya memuji Tuhan. Sebab Tuhan memakai relasi yang telah kami bangun sebelumnya ya untuk menjadi salah satu alat Tuhan membawanya kembali kepada Tuhan. Jadi ya ini penting sekali ya, saya mau tekankan kehadiran. Untuk hadir kita mesti bukan hanya memikirkan,
tapi juga memperhatikan orang di sekitar kita. Apa yang terjadi, apa yang dirasakannya, apa yang dibutuhkannya. Jadi saudara, bukan hanya memberi reaksi. Ya, waktu ditanya kita menjawab, waktu diminta kita memberikan. Bukannya, itu bukan hadir. Kadang saya pun terbawa ya arus karena terserap oleh apa yang harus saya pikirkan dan kerjakan. Saya lupa melakukan itu tuh, memperhatikan. Saya hanya memberi reaksi. Waktu istri saya bertanya, saya menjawab. Waktu dia meminta, saya memberikan. Tapi saya tidak memperhatikan, tidak mau melihat, mengetahui apa yang terjadi, apa yang dirasakannya, dan apa yang dibutuhkannya. Jadi kita bukan hanya menyapa, tetapi juga membagi hidup dengannya. Ya, ini salah satunya ya, untuk hadir, mengungkapkan kekalahan kita dan kemenangan kita, berbagi kesedihan dan kegembiraan kita, menceritakan ketakutan kita dan keberanian kita. Dengan kita membagi hidup, kita hadir di dalam diri pasangan kita dan anak-anak kita. Nah, jadi sebelum kita masuk ya ke bagian berikutnya, coba kita renungkan, coba kita pikirkan ya, apakah selama ini kita telah memperhatikan? Apakah kita hanya memberi reaksi? Dan apakah kita telah membagi hidup dengannya? Atau kita hanya menyapanya saja, menegurnya, menyalaminya? Mari kita lanjutkan. Kedua, kita memilih untuk menghidupkan kembali. Saya akan kutip lagi dari Eugene Kennedy. Beliau mengamati sewaktu menghadapi tantangan dalam relasi, sebagian orang memilih untuk tidak membayar harga, malah memilih membiarkan relasi mati daripada melakukan penyesuaian dan perubahan untuk menghidupkan kembali relasi yang sekarang. Saudara, kita manusia, kita nggak sempurna, kadang kita mengalami masalah, dan relasi kita memang bisa sekarat. Nah, pada saat sekarat kita dihadapkan dengan pilihan, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat apa-apa. Nah, sayangnya, menurut Eugene Kennedy, dan saya kira dia benar, banyak yang memilih membiarkan relasi mati daripada menyesuaikan diri, daripada melakukan perubahan. Kadang ya kita nggak mengerti ya, kok itu pilihan yang diambil. Bukankah ya yang lebih masuk akal ya udah kita benar-benar berusaha dah melakukan apapun daripada membiarkan relasi kita mati. Tapi cukup banyak orang yang justru memilih membiarkan relasi mati karena memang tidak bersedia untuk melakukan penyesuaian atau perubahan. Untuk menghidupkan kembali ya, kita mesti pertama bersedia melihat diri dan mengakui kekurangan dan kesalahan. Saudara, tidak semua masalah berasal dari perbedaan. Sebagian masalah bersumber dari kekurangan dan kesalahan. Nah, jadi kita mesti berani dan bersedia melihat serta mengakui kekurangan dan kesalahan kita. Saudara, yang seringkali menghalangi adalah kita berkata kesalahan dia dan kekurangan dia jauh lebih besar ketimbang dari kekurangan dan kesalahan kita. Tuhan tidak meminta ya agar pasangan mengakui dulu kesalahan dan kekurangannya, baru kita yang mengakui kesalahan dan kekurangan kita. Tidak loh. Begitu kita sadari, kita akui. Kita tidak menunggu, dan Tuhan tidak memberikan rumus itu
Dia dulu sadar, minta maaf, akui, baru kita. Enggak. Begitu kita sadari, kita yang harus memulainya dan mengakuinya. Kedua, saudara, Tuhan juga enggak berkata, kalau kesalahanmu dan kekuranganmu sama besar atau lebih besar, baru engkau akui dulu. Tidak. Bahkan, kalau kekurangan dan kesalahan kita jauh lebih kecil, kita tetap berinisiatif mengakuinya terlebih dahulu. Ini tidak mudah, saya mengerti. Tidak mudah karena kita semua mempunyai harga diri. Tapi saudara, tadi saya sudah singgung ya, apakah kita lebih rela melihat relasi kita mati? Atau mengadakan perubahan dan penyesuaian, yaitu kesampingkan harga diri. Korbankan, tidak apa-apa. Mulailah lebih dulu. Berikut, bersedia bekerja sama dengan pasangan untuk mengadakan penyesuaian dan perubahan. Maksudnya, untuk bisa menyelesaikan masalah ya, kita memang harus bekerja sama. Kita harus misalkan mengakui kebutuhan kita, meminta pertolongannya, mengatakan hal-hal tertentu yang kita sebelumnya simpan, tidak mau katakan, tapi akhirnya kita putuskan, kita katakan supaya dia mendengar dan mengetahui. Jadi perlu bekerja sama. Nah, kita mesti bersedia melakukan ini. Karena tidak akan bisa kalau kita tidak bekerja sama dengan pasangan. Ketiga, memilih untuk memilah. Banyak yang kita bawa dari keluarga asal. Sebagian seperti kebiasaan dan gaya hidup mudah terlihat ya, bangun siang ya, atau tidak biasa bersih, atau kebalikannya biasa bersih, itu kebiasaan dan gaya hidup yang mudah terlihat. Namun sebagian lagi seperti nilai moral dan spirit atau jiwa keluarga tidak mudah terlihat. Nah, ini kita bawa ke dalam keluarga kita sekarang. Kita mesti memilah mana yang baik, mana yang buruk. Sebab tidak semua baik. Misalkan spirit yang kita bawa dari keluarga asal kita adalah mementingkan penampilan. Asal orang lihat baik. Penting sekali orang melihat kita baik. Kita titipkan ini kepada anak-anak. Sehingga nanti akhirnya anak-anak menjadi seperti itu. Nah, kita misalnya kebetulan membawa spirit ini. Kita mesti lihat ya, ini tidak baik. Kita harus akui. Nah, berbesar hatilah menunjuk mana yang buruk dan menjadikannya sebagai proyek pembaharuan. Artinya, kita mau jadikan ini sebagai awal perubahan. Kita tidak mau mempertahankannya. Untuk memilah, kita mesti pertama melihat apa yang kita diam-diam atau secara terbuka banggakan. Kebanyakan hal yang kita banggakan adalah seperti pedang bermata dua. Di satu pihak ada kebaikannya, di pihak lain banyak keburukannya. Nah, saudara, hati-hati ya jadi dengan apa yang kita banggakan. Pedang bermata dua. Misalnya, pekerja keras, keluarga saya pekerja keras. Itu kebaikannya. Kita banggakan itu ya. Namun, coba perlahan-lahan lihat, seringkali kita akan temukan di balik pekerja keras, kesombongan. Luar biasa, ego kita itu besar sekali. Ya, ini contoh saja. Sambung. Kita juga mesti mengakui mana yang telah sering menimbulkan masalah dalam relasi. Baik relasi dengan sesama maupun dengan Tuhan. Setelah kita akui mana yang sering menimbulkan masalah itu, nah ini yang kita nanti mesti ubah. Keempat, memilih untuk membebaskan diri. Makin kuat pengaruh negatif keluarga asal, makin lama kita hidup di bawah bayang-bayangnya. Pada usia dewasa, kita terus hidup seakan-akan kita adalah anak kecil. Misalnya dalam pernikahan kita memperlakukan pasangan seperti ayah memperlakukan ibu.
Atau sebaliknya, misalnya ayah selalu mengecilkan ibu, tidak tahu apa-apa, kamu asal ikut saja, jangan ngelawan. Nah, itu yang kita bawa nanti ke dalam pernikahan kita. Tahu kita memperlakukan anak seperti orang tua memperlakukan kita dulu. Ya. Nah, jadi makin kuat pengaruh negatif, biasanya makin lama kita hidup di bawah bayang-bayangnya. Maka kita harus memilih membebaskan diri. Dan caranya, kita harus menyadari kebutuhan yang kita bawa dari keluarga asal. Sebab kebutuhan itulah yang memotori perilaku kita sekarang. Contohnya, kita menuntut hormat karena kita kurang menerima penghargaan. Kita menuntut kasih karena kita kurang menerima kasih. Makin kita menyadari kebutuhan, nah makin kita bisa melepaskan diri dari masa lalu kita. Untuk membebaskan diri, maka kita perlu memenuhi kebutuhan itu. Bukan menuntut pasangan memenuhinya atau menuntut anak memenuhinya. Kita terbuka dengan pasangan dengan kebutuhan itu kita ceritakan, bukan supaya ia memenuhinya, tapi agar ia mengerti diri kita. Mengapa bukan pasangan yang memenuhinya? Sebab pada kenyataannya tidak ada yang dapat memenuhi selain diri sendiri. Meletakkan tanggung jawab kepada pasangan bukan saja tidak realistik, tapi juga berpotensi menghancurkan relasi. Kadang inilah pikiran atau mental mindset yang kita bawa dalam pernikahan, pasangan yang harus memenuhi kebutuhan itu. Tidak loh. Pasangan memang ada tanggung jawabnya, ada. Tapi tanggung jawab kita yang pertama adalah memenuhi kebutuhan kita. Ya. Yang kelima, memilih untuk memisahkan diri. Otto Rank, seorang psikoanalis berkebangsaan Austria dan rekat sejawat Sigmund Freud, menekankan perbedaan antara terpisah, being separated, dan memisahkan diri, separating oneself. Terpisah adalah kondisi di mana relasi dengan sesama terputus. Kita hidup sendirian. Memisahkan diri adalah hidup merdeka. Menjadi pribadi yang utuh dan unik. Kita terikat dengan sesama, namun mandiri dari sesama. Nah, ini yang kita mesti tujukan target kita. Memisahkan diri, bukan terpisah. Untuk memisahkan diri, caranya adalah bukannya mengenal orang lebih banyak dan lebih dalam, tapi mengenal diri sendiri lebih banyak dan lebih dalam. Kita tahu dan dapat menerima siapakah kita. Terus bukan hanya tahu, tapi berani menyatakan diri sebagai perpanjangan dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Bukan supaya dikenal beda, tapi dikenal tulus. Jadi ini caranya kenali diri, setelah itu ungkapkan diri. Perpanjangan dari apa yang ada di dalam diri kita, supaya orang tahu siapa kita. Bukan supaya orang tahu kita beda, tapi orang tahu kita tulus. Keenam, memilih untuk mengampuni. Bukan saja hidup tidak sempurna, hidup pun syarat dengan kekurangan dan kesalahan. Nah, kita mesti belajar menerima kekurangan dan mengampuni kesalahan. Baik kesalahan orang terhadap kita maupun kesalahan diri terhadap orang. Ada yang bisa mengampuni kesalahan orang, ada yang tidak bisa mengampuni kesalahan diri. Kita mesti belajar mengampuni diri, bukan saja mengampuni orang. Untuk mengampuni kita mesti pertama melihat dan mengakui kesalahan. Nah, ini penting jangan mengurangi dan jangan melebih-lebihkan kesalahan. Kedua, jangan mengalihkan, artinya ini salah orang, tapi juga jangan mengambil alih, ini salah saya, semuanya salah saya. Mesti lihat
akui dengan jelas dan tepat. Kedua, menanggung akibat kesalahan. Nggak boleh kita lepas tangan, apalagi bersikap nggak mau tahu ya. Rasakan derita yang ditimbulkan oleh kesalahan, baik pada diri maupun orang. Dan minta pengampunan, baik dari Tuhan maupun dari orang lain. Berikut. Kita juga mesti, yang ketujuh ya, memilih untuk menjadi terbaik. Bukan menampilkan yang terbaik, bukan memberi yang terbaik, melainkan menjadi diri yang terbaik, yakni diri yang sesuai dengan gambar Allah. Jadi mohon ya kita lihat ya baik-baik, perhatikan, bukan menampilkan yang terbaik, bahkan bukan memberi yang terbaik, melainkan menjadi diri yang terbaik, diri yang sesuai gambar Allah. Firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, untuk menjadi diri yang terbaik kita mesti pertama mengetahui gambar Allah. Maka kita mesti baca firman, pelajari firman, sebab dari situ kita mengetahui karakteristik Allah. Dan ini secara praktisnya, seringlah bertanya, apakah saya diciptakan untuk itu? Itu merujuk kepada apapun yang kita katakan dan lakukan. Waktu kita berbohong, tanya, apakah saya diciptakan untuk itu? Waktu kita ngamuk-ngamuk, apakah kita diciptakan untuk itu? Waktu kita diam-diam masuk ke situs porno, bertanya Allah juga, apakah saya diciptakan untuk itu? Nah, kembali kepada keluarga di Alkitab. Dosa pertama yang dicatat di Alkitab setelah manusia jatuh ke dalam dosa adalah dosa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kakak, Kain, terhadap adiknya, Habil. Jadi inilah dampak dosa. Pertama, merobek jiwa manusia, dan yang kedua, merobek relasi manusia. Hanya jiwa yang robek yang bisa membunuh adik. Ya. Dan hanya relasi yang robek yang tega menghabisi nyawa adik. Jadi inilah dampak dosa. Untuk dapat kembali berbicara terbuka dengan Tuhan ya, kita mesti membereskan dosa yang bersemayam dalam hidup kita. Firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Jadi kalau mau terbuka, bicara terbuka dengan Tuhan, kita mesti membereskan dosa yang ada dalam diri kita. Untuk dapat kembali terbuka bicara dengan satu sama lain, kita mesti membereskan masalah yang bersemayam dalam diri sendiri. Jangan memfokuskan mata pada masalah pasangan kita, diri sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya, action sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Galatia 6 ayat 4 dan 5 ya. Kalau saja Adam dan Hawa bicara terbuka dengan Allah dan satu sama lain, dan kalau saja Kain bicara terbuka dengan Allah dan Habil, maka semua masalah yang terjadi dapat dihindari. Ya, kalau saja Adam dan Hawa terbuka bicara dengan Allah. Tadi iblis, ular, menggoda, dan kami tergoda. Bagaimana nih? Tolong saya, Bapak, terhindar. Kalau saja Kain mengaku, saya iri loh. Kenapa kok Tuhan terima persembahan adik, kok nggak terima saya? Kalau saja terbuka, masalah terhindari.
Jadi dalam menghadapi tekanan hidup yang berat ya, kita mesti bicara terbuka, baik dengan Tuhan maupun dengan satu sama lain. Di dalam kejujuran ada kesembuhan. Ini prinsip yang saya harap kita bawa pulang ke tempat kita masing-masing. Di dalam kejujuran ada kesembuhan.